Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah mengenai turunan parsial. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Umi Hotimah Siregar dengan NIM 230290039, Prodi Pendidikan Matematika dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai turunan parsial pertama, fungsi dua peubah atau lebih, dan turunan parsial kedua. Sebelum kita mulai, kita harus menyiapkan buku matematika, buku catatan, buku latihan, dan alat tulis. Apa sih turunan parsial itu? Misalkan nih, fx, y adalah fungsi dari dua peubah x dan y. Turunan parsial pertama dari fungsi ini menunjukkan perubahan nilai fungsi terkait dengan satu peubah, sementara peubah lainnya dianggap konstan. Jadi, turunan parsial adalah sebuah perubahan nilai dari suatu fungsi yang mempunyai dua variabel atau lebih secara sebagian atau tidak seluruhnya, dan diturunkan satu-satu. Pertama ada turunan parsial pertama terhadap x, ditulis f x atau fx x, y. X kecil di sini artinya adalah turunan fx, y terhadap x yang didefinisikan sebagai fx x, y sama dengan limit fx ditambah delta x, y dikurang fx, y per delta x dengan delta x menuju 0. Turunan parsial pertama terhadap y ditulis f y atau fy x, y didefinisikan sebagai fy x, y sama dengan limit fx, y tambah delta y dikurang fx, y per delta y dengan delta y menuju 0. Untuk fungsi dengan lebih dari dua peubah, misalnya fx, y, z, di turunan parsial pertama terhadap salah satu peubah seperti x dilakukan dengan menganggap y dan z konstan. Fx x, y, z, atau turunan pertama fx, y, z terhadap x sama dengan limit fx tambah delta x, y, z dikurang fx, y, z per delta x dengan delta x menuju 0. Dan selanjutnya, jika yang dicari turunan pertama terhadap y, maka fy x, y, z sama dengan limit fx, y ditambah delta x, z dikurang fx, y, z per delta x dengan delta x menuju 0. Begitu juga dengan z. Turunan parsial pertama memberikan informasi tentang kemiringan fungsi pada suatu arah sumbu x, y, atau lainnya. Selanjutnya, ada contoh soal. Tentukan turunan parsial pertama dari z sama dengan akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Maka di sini karena di fungsinya yang ditulis adalah z, maka turunannya do z do x sama dengan limit akar yang dicari adalah turunan x ya teman-teman. Maka akar x tambah delta x kuadrat, karena di soal ada x kuadrat maka x tambah delta x kita kuadratkan, ditambah y kuadrat dikurang akar x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, ini adalah z x, y per delta x dengan delta x menuju 0. Nah, kita kalikan dengan sesama agar akarnya hilang, sehingga menjadi limit x tambah delta x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang x kuadrat tambah y kuadrat per delta x dikali akar x tambah delta x kuadrat tambah y kuadrat ditambah akar x kuadrat tambah y kuadrat dengan delta x menuju 0. Kita keluarkan
X tambah delta X kuadrat menjadi X kuadrat tambah 2X tambah delta 2X delta X ditambah delta X kuadrat. Ini juga menjadi ditambah Y kuadrat dikurang X kuadrat karena ada kurang di sini, jadi dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat per delta X dikali akar X tambah delta X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kita sederhanakan lagi menjadi 2X tambah 2X delta X ditambah delta X kuadrat. Kita keluarkan delta X-nya agar nanti bisa kita bagi menjadi delta X dikali 2X ditambah delta X. Karena kalau delta X dikali 2X kan menjadi 2X delta X. Delta X dikali delta X menjadi delta X kuadrat. Kita sederhanakan, ini delta X-nya bisa kita bagi ya, sehingga menjadi 2X ditambah delta X per akar X ditambah delta X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, kita sederhanakan jadi 2X sama dengan 2X per 2 akar X kuadrat tambah Y kuadrat. 2 di sini bisa kita bagi menjadi 1 ya, sehingga hasil akhirnya adalah X per akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Selanjutnya kita akan mencari turunan terhadap Y. Kita tulis do Z do Y. Terusnya di sini huruf kecil ya teman-teman, sama dengan limit akar X kuadrat ditambah Y ditambah delta Y kuadrat. Karena yang akan kita cari turunannya adalah Y, maka Y yang ditambah dengan delta Y dikurang akar X kuadrat ditambah Y kuadrat per delta Y, dan delta Y menuju 0. Kita sederhanakan menjadi Y ditambah delta Y kuadrat dikurang Y kuadrat per delta Y dikali akar X kuadrat ditambah Y ditambah delta Y kuadrat ditambah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, sebelumnya ini kita sudah mengkalikan dengan sesamanya agar akar dari pembilang itu hilang. Nah, menjadi limit delta Y menuju 0, Y kuadrat ditambah 2Y delta Y ditambah delta Y kuadrat dikurang Y kuadrat per delta Y dikali akar X kuadrat tambah Y tambah delta Y kuadrat ditambah akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Kita sederhanakan menjadi limit delta Y 2Y ditambah delta Y per akar X kuadrat ditambah Y tambah delta Y kuadrat ditambah akar X kuadrat tambah Y kuadrat dengan delta Y menuju 0, sehingga do Z do Y nya 2Y per 2 akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. 2 di sini bisa kita sama-sama bagi 2 menjadi Y per akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Soal kedua adalah Z sama dengan sin X tambah Y. Pertama kita cari dulu turunan terhadap X-nya, menjadi fx tambah delta X kurang Y dikurang fx, Y per delta X. Itu rumusnya ya guys, ya teman-teman, sama dengan limit sin X tambah delta X ditambah Y dikurang sin X tambah Y. Ini fx, Y, ini fx tambah delta X, Y. Limit delta, limitnya limit 2 cos setengah X ditambah delta X tambah Y ditambah X tambah Y sin setengah X tambah delta X tambah Y dikurang X kurang Y per delta X dengan delta X menuju 0.
menjadi 2-nya kita pindahkan, 2 limit cos X tambah Y tambah delta X per 2 sin delta X per 2 per delta X. Kita sederhanakan, kita bagi menjadi 2 bagian, limit cos X tambah Y tambah delta X per 2 dengan delta X menuju 0 dengan sin delta X per 2 per delta X, hingga hasil akhirnya adalah 2 cos X tambah Y kali 1 kali 1 per 2. 2-nya bisa kita habis dibagi, sama-sama habis dibagi 2 dan menjadi cos X tambah Y. Untuk turunan terhadap Y-nya bisa kita lihat di bagian Y yang ditambah dengan delta Y, sehingga menjadi seperti sebelumnya, 2 limit cos X tambah Y tambah delta X per 2 sin delta X per 2 per delta X dengan delta X menuju 0. Kita pisahkan agar lebih mudah, menjadi 2 cos X tambah Y dikali 1 dikali setengah, jadi cos X tambah Y. Nah, di sini kita lihat teman-teman, turunan delta Z, turunan Z sin X tambah Y terhadap X adalah cos X tambah Y, dan turunan sin X tambah Y terhadap Y sama juga, yaitu cos X tambah Y. Selanjutnya ada turunan parsial tingkat tinggi. Turunan fungsi biasanya masih berupa fungsi yang dapat diturunkan lagi. Jadi, dari suatu fungsi kita dapat mencari turunan tingkat 1, tingkat 2, dan seterusnya. Turunan tingkat 2 dinotasikan sebagai berikut. Untuk turunan tingkat 2 terhadap X, delta do kuadrat F per do X kuadrat. Terhadap Y, terhadap Y dan X, do kuadrat F do Y do X. Terhadap X dan Y, do kuadrat F per do X do Y. Terhadap Y keduanya menjadi do kuadrat F do Y kuadrat. Ini maksudnya pertama kita turunkan terhadap X dulu, lalu terhadap Y. Terhadap Y dulu, lalu terhadap X. Ini terhadap Y keduanya, ini terhadap X keduanya. Contohnya, diketahui fungsi fx, y sama dengan x kuadrat ditambah 2xy kuadrat dikurang y pangkat 3. Carilah do f do x-nya, do f do y-nya, do kuadrat f per do x kuadrat, do kuadrat f per do y kuadrat, do kuadrat f do x do y, do kuadrat f do y do x. Nah, pertama-tamanya perlu kita cari dulu turunan pertamanya, do f do x. Nah, cara mudahnya itu kita lihat yang bervariabel x. Di sini ada x kuadrat, jadi kita turunkan jadi 2x. Dan kita cari lagi yang punya variabel x, yaitu 2xy kuadrat. Nah, di sini itu x-nya tidak berpangkat ya, atau berpangkat 1. Jadi dikalikan dia tetap segitu ya. Jadi do f do x-nya adalah 2x ditambah 2y kuadrat. Karena y di sini dianggap konstan, jadi tidak diturunkan. Selanjutnya do f do y. Kita lihat di sini yang bervariabel y, itu yang kita turunkan. Nah, di sini ada pangkat 2 y kuadrat. 2 dikali 2 4 x y. 2 dikurang 1 kan 1. Jadi 4x y. 2 dikali 2 4 x y
pangkat 2 dikurang 1. Jadi 4xy dikurang 3y kuadrat. 3-nya kita kalikan, 3-nya ke depan, 3y pangkat 3 dikurang 1. Jadi 3y kuadrat. Nah, selanjutnya do kuadrat f per do x kuadrat. Nah, kita turunkan lagi nih do x-nya. Menjadi 2 aja karena dia di sini yang bervariabel x cuma 2x dan x-nya itu berpangkat 1, jadi turunannya 2. Selanjutnya do kuadrat f do kuadrat y. Kita lihat yang bervariabel bervariabel y ada 4xy. Nah, di sini ini kita turunkan menjadi 4y dikurang ini kita kalikan ke depan, 2 kali 3 6y, 2 pangkat 2 dikurang 1 menjadi 6y. Selanjutnya do kuadrat f do y do x kita turunkan ini terhadap x menjadi, kita lihat ini yang bervariabel x itu hanya, kan pertama kita turunkan terhadap y, terus kita turunkan terhadap x, kita lihat hanya ada 4x yang bervariabel x, menjadi turunannya 4y karena yang bervariabel x itu 4xy, sedangkan 3y kuadrat tidak. Nah, selanjutnya do kuadrat f do x do y, kita lihat yang bervariabel y di do f do x, yaitu 2y kuadrat. Nah, kita kalikan 2 dikali 2 4y pangkat 2 dikurang 1 menjadi 4y. Jadi fyx-nya sama dengan 4y. Nah, sampai di situ saja materi yang bisa saya sampaikan. Di sini saya menampilkan soal yang bisa teman-teman jawab. Sekian dari saya. Terima kasih atas kefokusan dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.